Perkenalkan, nama saya Peter Antonio Oliver Marbun dengan NIM 72433434002. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Novita Indah Sibuan, SPD MPD. Di sini saya akan menunjukkan hasil video UTS saya yang mengenai etika bisnis. Di sini juga saya berterima kasih pada ketiga rekan saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Roger Nuwarta Bangun dengan NIM 7243143010. Perkenalkan, nama saya Ripanda Tarigan dengan NIM 72433430003. Saya Nopelino Syaloho dengan NIM 724314303. Selamat menyaksikan. Halo? Lo ini mana, Cok? Di ruang 206. Oke, bentar ya. Oke. Teh, kamu kemarin ikut seminar etika bisnis ya? Jelasin dong. Aku belum ngerti bedanya sama hukum bisnis. Iya, hari itu aku memang ikut. Ya, coba jelas ya. Jadi etika bisnis itu prinsip moral dalam dunia usaha. Jadi bukan cuma soal taat hukum, tapi juga soal nilai jujur, tanggung jawab, adil, peduli lingkungan, dan masih banyak hal lagi. Oh, berarti kalau aku jual tahu tapi isinya angin doang, itu nggak etis ya? Itu sih bukan cuma nggak etis, Gar. Itu penipuan berkedok kudapan. Tapi kan Der, kalau perusahaan terlalu fokus ke etika, bukannya bisa kalah saing? Apalagi kalau pesaingnya itu bisa main curang. Get me burn with so insane that I may hurt my head. If she ever call my phone, you know. Memang kelihatannya gitu, Pan. Tapi bisnis yang mengabaikan etika biasanya cuma kuat di awal. Begitu kena skandal atau ketahuan bohong, hancur deh. Jadi etika itu kayak investasi jangka panjang ya? Tepat banget, Per. Misalnya, pelanggan sekarang lebih peduli soal produk yang ramah lingkungan atau adil ke karyawan. Kalau bisnismu etis, kamu akan lebih percaya banyak orang. Kalau gitu, harusnya aku ganti nama brand gorengan aku dong. Jadi gorengan organik, minyak bekas gratis. Nah, gimana tuh? Tapi Ger, itu mah bisnis tambahan resiko kolesterol, Ger. Contoh perusahaan yang melanggar etika itu kayak yang ngaku produknya ramah lingkungan, tapi ternyata enggak ya? Betul, Per. Itu disebut grand washing. Secara hukum kadang lolos, tetapi secara etika jelas menipu konsumen. Kalau aku jadi manajer, terus bos nyuruh aku diam soal laporan keuangan yang dimanipulasi, aku harus gimana ya? Nah, itu dilema etika yang nyata. Pilihan terbaik tetap melapor sesuai prosedur. Kalau enggak, bisa ikut kena kalau terbongkar. Misalnya integritas itu penting. Waduh, kayaknya bisnis itu nggak cuma soal dagang, tapi juga soal moral ya. Nah, itu dia, Ger. Bisnis yang sukses jangka panjang itu yang seimbang untuk etis dan dipercaya. Setuju. Etika bisnis itu bukan beban, tapi fondasi. Dan kayaknya harus mulai dibiasakan dari sekarang ya, bukan nanti pas udah jadi bos kitanya gitu. Berarti aku harus titip aksen lah ya. Ya, mulai dari etis mahasiswa dulu, baru naik ke level tingkat CEO. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all. Kalian sadar gak sih? Sekarang banyak produk yang dibilang etis, tapi sebenarnya cuma buat
enak tuh. Iya sih, kayak merek fashion yang promosiin fair trade, tapi ternyata buruhnya tetap digaji murah. Nah, itu namanya ethical washing, sama kayak green washing. Cuma ini bawa isu soal sosial, HAM buat kelihatan tinggi aja. Waduh, jadi susah juga ya bedain yang mana beneran etis sama yang cuma acting doang. Makanya penting buat konsumen juga belajar kritis. Gak semua iklan itu jujur. Dan buat kita calon pebisnis, lebih baik bangun reputasi dari awal. Nggak usah sok etis kalau nggak konsisten di dalamnya. Catat nih udah lagi. Dari sekarang gorengan gue cuma pakai minyak sekali goreng, meski biaya naik. Yang penting ngurangi aman. Baru kali ini aku dengar gorengan beretika. Keren juga konsepnya. Kalau dipikir-pikir, makin kesini bisnis tuh makin dituntut buat punya nilai, bukan cuma soal harga dan kualitas ya. Betul, masyarakat sekarang lebih sadar. Mereka nggak cuma beli produk, tapi juga nilai di baliknya. Dan kita juga sebagai pebisnis masa depan nggak cuma mikirin untung doang, harus mikirin dampaknya juga. Dampak kayak gorengan yang jelek bisa merusak pencernaan dan nambah baik. Gorengan aja tangan. Iya aja. Tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam proses bisnis, mitra, karyawan, dan konsumen. Etika bisnis itu soal tanggung jawab. Kadang nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi efeknya panjang. Jadi mulai sekarang kita belajar jadi bisnis yang pintar, tapi pebisnis yang benar juga, jangan yang nggak benar. Amin. Semoga nanti kita bisa bikin bisnis bareng yang etis, sukses, dan gorengan yang gak enak. Amin. Selanjutnya, Jadi etis bisnis bukan cuma teori, tapi arah. Ia menunjukkan kemana bisnis kita akan menuju. Sekedar untung saat atau dampak yang bertahan lama.